ya dari suami kebetulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dosen Hype Official. Teman-teman, selamat berakhir pekan menuju sesuatu lembaran baru ya, karena kita sudah memasuki tahun 2021. Jadi ayo kita harus punya semangat yang baru, kita harus punya motivasi yang baru, harus punya goal yang bisa kita sesuaikan dan harapannya akan tercapai di tahun 2021. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share terus video dari Dosen Hype Official. Supaya kita selalu bersemangat untuk membuat sesuatu yang seru-seru, yang bermanfaat untuk kalian semua. Baik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang skripsi. Kalau kemarin itu bab 1, nah kita sekarang sudah memasuki bab yang kedua. Oke, bab yang kedua ini adalah mengenai kajian pustaka. Jadi saya mengingatkan lagi untuk teman-teman semuanya bahwa sistematika dalam penulisan suatu skripsi dari bab 1 sampai bab 5, masing-masing perguruan tinggi itu punya sistematika yang berbeda-beda. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Saya menjelaskan secara umum. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini sudah mewakili dari masing-masing bab di dalam skripsi kalian gitu. Baik, dari beberapa referensi yang saya baca, kemudian dari beberapa alternatif ketika saya melakukan suatu penelitian gitu ya, dan beberapa jurnal yang saya baca, itu saya menyimpulkan untuk bab kedua atau kajian pustaka ini dibagi menjadi 4 sub-bab pokok. Jadi yang pertama itu ada kajian teori, kemudian yang kedua ada penelitian yang relevan, kemudian yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang keempat ada hipotesis. Nah, untuk hipotesis ini nanti teman-teman sesuaikan jika memang penelitiannya itu ada hipotesisnya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari sub-bab pokok tersebut. Yang pertama yaitu mengenai kajian teori. Jadi teori yang dimaksud di sini adalah teori yang berhubungan dan relevan dengan variabel atau judul yang kalian akan teliti. Ingat, hanya teori yang relevan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak semuanya kita masukkan biar teorinya terlihat full atau skripsinya kita terlihat tebal gitu ya, padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian kita gitu. Nah, teori ini ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan mengenai referensi atau sumbernya, yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan yang pertama, terus harus jelas ya, terus kemudian terpercaya. Jadi terpercaya itu ya tadi jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, si pengarang aslinya itu bener nggak sih gitu. Jadi kita tidak asal menyomot dari referensi yang jelas-jelas kita nggak tahu itu sumbernya dari mana gitu. Kemudian dari referensi ini kita bisa mendapatkan dari yang pertama ada buku, dan yang kedua jurnal, bisa dari berita juga atau undang-undang gitu dan semacamnya. Tetapi tadi ya harus melalui pertimbangan matang, melihat siapa pemilik beritanya. Misalkan kita ambil dari berita atau info gitu ya, atau website tertentu, itu dilihat sumbernya itu bisa dipercaya atau tidak. Kemudian mengenai jurnal itu juga dibagi dari beberapa macam, yaitu ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Kemudian jurnal nasional dan internasional pun dibagi, ada jurnal yang sudah terakreditasi atau ada yang belum. Jadi untuk kualitas dari penelitian kita, khususnya dalam teori ini, juga nanti akan dilihat dari referensi yang kita ambil gitu. Referensi yang kita ambil itu tadi misalkan ada jurnal internasional yang berakreditasi, nah itu lebih bagus lagi. Kemudian dari jurnal yang nasional atau referensi-referensi yang sudah terindeks, nah itu juga akan meningkatkan kualitas dari penilaian kita gitu. Jadi
semakin referensi itu kita ambil yang baik dan yang bagus, ya itu akan meningkatkan esensi dari penelitian kita gitu. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi mengenai kajian teori adalah keterbaruan. Keterbaruan ini menjadi penting karena apa? Jadi karena itu ilmu semakin tahun itu semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, sehingga keterbaruan dari teori ini menjadi penting. Ada beberapa kampus yang mensyaratkan itu harus 5-10 tahun terakhir dari masing-masing variabel atau teori yang akan kalian masukkan ke dalam kajian teori gitu. Nah itu lagi-lagi disesuaikan dengan sistematika yang ada di kampus kalian gitu. Kemudian pertanyaannya, Bu, jika misalkan saya memasukkan teori yang lama, misalkan tahun 1965, boleh, itu sah-sah saja kita memasukkan gitu. Namun harus tetap dikuatkan pada teori-teori yang terbaru. Jadi yang lama itu tadi boleh untuk menambahkan referensi, kemudian dikuatkan oleh teori-teori yang baru gitu. Kemudian pertanyaannya lagi akan muncul adalah bagaimana cara kita memetik atau bagaimana cara kita menyusun suatu kutipan dalam jurnal, dalam buku gitu ya. Itu nanti juga ada sistematika dari masing-masing kalian. Yang jelas secara umum itu misalkan nih kita mau menuliskan teori mengenai misalkan manajemen pemasaran atau manajemen strategi gitu deh. Nah jadi kita harus mengetahui dulu tuh beberapa pendapat ahli mengenai manajemen, kemudian mengenai strategi itu apa, kemudian mengenai manajemen strategi itu apa. Nah jadi dari beberapa tadi manajemen itu kalian harus menuangkan beberapa pendapat dari ahli. Misalkan menurut NISA tahun 2010 atau 2020 mengatakan bahwa manajemen adalah bla 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 bla, kemudian nanti dikuatkan atau sesuai dengan pendapat dari Ibnu tahun 2017 bahwa manajemen adalah bla 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 gitu. Nah nanti beberapa referensi atau beberapa para ahli pendapat tadi kalian di paragraf terakhir ini yang teman-teman masih sangat melupakan gitu, itu kita harus menyimpulkan pendapat atau bahasa kita sendiri terkait dengan teori tersebut. Misalkan tentang manajemen, ya udah berarti berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas gitu ya, maka bisa disimpulkan bahwa manajemen adalah bla 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 gitu. Begitu pula dengan strategi atau manajemen strategi, pokoknya setiap sub pokok teori yang tadi kita ambil beberapa para ahli, maka di bawahnya yang terakhir kalimat atau paragraf terakhir itu ada penyimpulan dari bahasanya kita, sehingga nanti ketika kalian sidang akan ditanyain misalkan oke Mbak atau Mas gitu, menurut pendapat kamu apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Nah itu berarti kalian tidak perlu bingung lagi karena kalian sudah belajar atau sudah memahami makna manajemen secara keseluruhan atau beberapa referensi dan kalian menyimpulkan dengan itu. Oke, itu adalah kajian teori. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu. Itu ada beberapa penulisan menurut masing-masing perguruan tinggi. Yang jelas kita mengutip dari beberapa judul penelitian yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Pertanyaannya muncul, untuk apa sih Bu kita melakukan pengutipan penelitian terdahulu gitu. Nah penelitian yang relevan ini itu digunakan untuk memperkuat penelitian kita. Jadi nanti bisa untuk membandingkan juga hasil penelitian dari yang terdahulu yang sesuai dengan tema atau variabel yang kita teliti. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh Sita tahun dulu itu mengenai variabel yang hampir sama, itu hasilnya seperti ini. Nah ketika kita akan lakukan ya beberapa variabel yang relevan, apakah hasilnya akan sama atau tidak gitu. Nah itu nanti untuk membandingkan dan memperkuat dari penelitian kita, sehingga penelitian terdahulu ini atau penelitian relevan ini memperkuat esensi dari apa yang akan kita lakukan dalam suatu penelitian gitu. Nah penelitian relevan ini juga akan lebih bagus lagi ketika kita mengambil dari 5-10 tahun terakhir. Keterbaruan tadi juga menjadi penting untuk penelitian yang relevan ini. Kemudian pertanyaan juga muncul, apa saja sih yang harus kita tuangkan dalam penelitian relevan ini ke dalam bab kedua itu. Yang pertama adalah pengarangnya siapa, tahunnya, terus kemudian hasil atau ada ya beberapa kampus yang menuliskan metodenya juga dalam bentuk tabel gitu. Jadi ada pengarang, kemudian judul, ada pengarang, ada judulnya, ada tahun, kemudian ada metodenya, ada hasilnya gitu, supaya nanti kita bisa melihat
dasar dari penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah seperti ini. Kemudian kita punya gambaran kedepannya ketika kita akan melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut gitu. Nah itu juga masing-masing dari perguruan tinggi mempunyai sistematika yang berbeda dalam menuangkan isi dari penelitian yang relevan. Tapi yang jelas penelitian relevan itu pasti selalu ada dalam bab 2 gitu. Kemudian yang ketiga adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah suatu kerangka atau suatu bagian yang akan kita lakukan dalam penelitian kita gitu. Jadi dalam penelitian itu kita ketika melihat kerangka berpikir sudah paham, oh jadi alur penelitiannya itu akan seperti ini gitu. Nah itu juga nanti disesuaikan dengan penelitian akan metodenya itu apa, misalkan kuanti gitu atau PTK atau mungkin eksperimen ataupun mixed method gitu. Nah itu masing-masing penelitian itu mempunyai kerangka yang berbeda-beda. Nah nanti yang harus teman-teman tekankan juga dalam membuat kerangka atau bagian dari bab kedua ini itu harus ada sumber referensinya yang jelas. Jadi ketika kita menuliskan kerangka yang seperti ini tuh berdasarkan referensinya siapa gitu. Oh jadi sumbernya ada yang jelas ini, misalkan Ruth Sugiono di tahun 2017 ya, itu juga akan dipertimbangkan apa namanya keasliannya dalam mengutip bagan atau kerangka berpikir itu tadi, sehingga nanti akan menunjukkan kualitas atau esensi dari penelitian ini. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis. Nah hipotesis ini teman-teman tidak semuanya penelitian dari hipotesis seperti yang saya katakan di awal tadi, sehingga dalam penelitian yang ada hipotesisnya ini juga nanti akan dibagi menjadi dua tuh, ada hipotesis secara statistik dan ada hipotesis secara teori. Hipotesis itu sendiri adalah dugaan sementara atau dugaan penelitian dari hasil yang akan kita harapkan itu seperti apa gitu. Jadi kita udah punya gambaran mengenai hasilnya akan seperti apa gitu. Nah itu kita deskripsikan secara statistik kemudian dikuatkan oleh teori. Jadi teman-teman ya, statistik sama teori dalam hipotesis itu menjadi penting keduanya nih, sehingga kita tidak asal menuliskan hipotesisnya, misalkan ada pengaruh antara apa dengan apa gitu, ada hubungan antara X dengan Y gitu. Nah itu juga dikuatkan dengan teori-teori yang relevan yang menguatkan hipotesisnya yang kamu ajukan itu sesuai atau tidak gitu. Mungkin itu ya teman-teman dari rangkaian bab kedua kajian pustaka secara umum. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu oleh video ini. Bagian banget ini parah suami. Aduh. Ya, yaudah gitu aja ya teman-teman. Apabila ada yang mau diskusikan seperti biasa silahkan komen di bawah atau WhatsApp atau email. Kita sangat terbuka dan sangat membantu teman-teman yang ingin berkonsultasi mengenai skripsi atau penelitian. Oke, tetap jaga kesehatan.